Nih, Boy. Dapat juga, Boy. Dari mana, Boy? Dari Malaysia. Malaysia. Buat anak-anak Grab katanya. Dari Malaysia. Oh, buat yang demo malah buat. Anak bangsa deh, bagi-bagi juga nggak, Boy? Jangan, Boy. Pergolakan yang berlaku di Indonesia ketika ini turut mengundang reaksi rakyat Malaysia yang turut bersedih dengan situasi yang menimpa negara jiran itu. Tidak cukup menzahirkan solidariti atas nama persaudaraan serumpun sambil berharap situasi kembali tenang, ada rakyat Malaysia yang lebih prihatin tampil membantu dengan cara membuat pesanan di aplikasi penghantaran makanan. Dengan menukar tetapan lokasi di bandar utama Indonesia, makanan kemudiannya dipesan bukan untuk dinikmati sendiri tetapi disedekahkan kepada rakyat Indonesia yang terkesan termasuk kepada penghantar makanan. Menerusi perkongsian di media sosial, kelihatan ramai rakyat Malaysia mengambil peluang membantu Indonesia dengan membuat pesanan makanan melalui aplikasi Grab dan Ojek dalam talian. Sementara itu, menerusi beberapa perkongsian di media sosial, kelihatan tangkap layar dikongsikan menunjukkan keprihatinan rakyat Malaysia yang membantu dengan memesan makanan untuk rakyat di Indonesia. Tunjuk perasaan di Jakarta bermula sejak minggu lalu sebagai menyuarakan bantahan terhadap dasar kerajaan termasuk membantah kenaikan elang perumahan ahli parlimen yang menjejah RM50 juta bersamaan RM13,000 Malaysia sebulan dan dasar kerajaan dikatakan membebankan seperti kenaikan kos sara hidup, penarikan subsidi tertentu, pemecatan besar-besaran serta cukai hartanah yang tinggi. Ia kemudiannya merebak ke bandar lain dan menjadi lebih agresif susulan kematian penunggang ojek Afan Kurniawan yang dilanggar kenderaan polis semasa demonstrasi di Jakarta. Protes besar-besaran itu menyebabkan 6 terbunuh setakat ini. Kalian tahu nggak, Malaysia, Singapura, Thailand, terutama Malaysia, mereka rame-rame merubah lokasi di aplikasi ojol mereka ke lokasi Indonesia. Dan mereka berbondong-bondong pesan makanan dan kirim makanan di aplikasi ojek online mereka untuk dibagikan ke driver yang ikut demo. Itu sudah berlangsung beberapa hari. Sumpah, saya sangat terharu. Sampai mereka kepikiran untuk bantu kita yang kesulitan cari uang karena perjuangan kita. Apalagi mereka tahu musibah sahabat kami yang meninggal terlindas. Kalian boleh cek komentar di video yang saya sematkan. 20% rata-rata itu dukungan dari Malaysia. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Hari ini gue dapet amanat orderan dari orang Malaysia. Banyak banget orderan dari Malaysia ini katanya buat bagi-bagiin. Ya udah. Negara kita mendoakan semoga Indonesia baik-baik saja. Ini adalah bentuk support orang Malaysia terhadap orang Indonesia. Semoga Indonesia kembali ceria lagi, kembali. Kamu tahu nggak, negara tetangga kita Malaysia itu mengganti aplikasinya ke titik demonstrasi untuk memesan makanan.
Jadi melalui aplikasi online memesan makanan untuk dibagikan ke para driver ojol yang sedang berdemonstrasi menuntut keadilan karena rekannya telah terlindas meregang nyawa oleh kendaraan rantis aparat yang dibeli dari pajak rakyat. Gila gak? Ini aku sampai merinding nih. Merinding dan terharu. Negara tetangga kita Malaysia menolong rakyat Indonesia, sementara artis pejabat yang sering pamer harta di TV, flexing mobil mewah, rumah mewah, mana peduli. Gila, bener-bener ya Allah. Saya atas nama rakyat Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sudah menolong rakyat Indonesia. Dan gak juga itu, dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand, dan dari Australia memesan aplikasi online untuk memesan makanan dikirim ke pusat titik demonstrasi. Ngeri nggak? Udahlah, aku makanya para pejabat kita itu hanya sibuk berebut kekayaan, berebut jabatan. Tidak ada sama sekali mereka memikirkan rakyatnya. Untuk makanannya dari Indonesia for Malaysia. Nah, teman-teman, jadi ini saya ketemu Bang siapa namanya? Bang Supri. Bang Supri ini dapat orderan 2 kali dari Malaysia ya Bang? Dia itu mengatasnamakan Malaysia. Mengatasnamakan Malaysia, intinya pesan makanan atau minuman tapi ditujukan buat pengemudi ojol ya? Wes, cakep nih teman-teman dari Malaysia nih. Bang Supri hari ini udah terima 2 kali ya? 2 kali. 2 kali, jadi memang saat ini lagi ramai trennya teman-teman dari Malaysia itu para pengguna aplikasi ojol itu pada pesan, jadi semacam aksi solidaritas nih. Lihat Bang, widih, cakep beneran gitu ya? Beneran ya? Keren. Udah dapat 2 kali ya Bang ya? Kali udah amanahnya udah disampaikan semua. Driver ojol. Nah, Dari Malaysia. waduh, ini ini solidaritas dari warga Malaysia ya? Waduh. Dia order via GrabFood aplikasi. Keren. Jadi Bang, siap, jadi. Kasih sama temen. Nah, Sebagai bagian aja yang lebih membutuhkan, itu udah habis makan. iya. Nasi Padang kan nggak bisa lama-lama. Iya. Nggak bisa lama-lama nasi Padang. Beneran ya Bang. Jadi semangat ya, semoga aman semua ya. Amin. Ada rame-rame lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada lah pengaruh juga, orang-orang pada WFH orderan udah jadi sepi. Yang bikin lucu-lucu mau pinggir sana ya. Jangan jauh dulu ya. Efek orang pada WFH kan orderannya jadi sepi. Iya, susah semua kita ya. Kalau GrabFood ya alhamdulillah, tapi kan harganya kan enakan baik. Siap. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Jadi gimana Bang? Ini kan bulan Agustus kan hari spesialnya teman-teman kita di Malaysia. Mencari sesuatu nggak nih buat mereka? Saya dari ojol nih mengucapkan selamat hari kemerdekaan buat Malaysia. Semoga sukses selalu di Malaysia. Iya, terima kasih atas bantuannya yang tadi via GrabFood. Saya sampaikan amanat-amanat makanannya. Terima kasih. Sukses selalu. Lupakan dulu sejenak pertikaian kita soal batuk dan wayang ya. Ntar setelah selesai ini semua baru kita rame lagi sama Malaysia, oke? Thank you Malaysia. Thank you Bang. Streets lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab Food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Lo tahu nggak Malaysia, Singapura, Thailand, rame-rame warga mereka mengubah lokasi aplikasi ojol mereka ke Indonesia. Dan berbondong-bondong, gue sampai merinding. Lihat, gue sampai merinding. Berbondong-bondong kirim makanan, pesan makanan lewat aplikasi ojek online di Indonesia untuk dibagikan ke driver-driver ojol yang demo kemarin. Itu berlangsung sejak beberapa hari ini, ramai banget di berbagai macam media sosial. Gue nggak bisa tampilin footage-nya karena video-video yang menampilkan footage demo itu nggak pada naik. Thank you banget
buat warga Malaysia, terharu gua bangun tidur lihat, merinding gua, kepikiran mereka pengen bantu ojol-ojol yang demo, yang mungkin gak punya uang, mungkin kesulitan cari uang karena perjuangan-perjuangan mereka akhir-akhir ini, terutama setelah kepergian saudara mereka Afan. Makasih buat warga-warga sana, mungkin warga-warga negara lain juga yang sampai sekarang banyak ikut membantu pesan ojek online ini untuk order makanan dan untuk dibagikan ke driver, sesama driver. Thank you banget, apresiasi, thank you banget. Ini kita sebagai warga negara Indonesia juga harus jadikan ini sebagai contoh ya, bernegara, bertetangga. Thank you banget, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Anda berasa kasihan dan mahu membantu warga Indonesia, ya, terutama mereka yang dalam perjuangan menentang pemerintah yang gagal dan zalim di Indonesia ini. Jadi saya akan mengajar anda bagaimana cara anda untuk memberikan sumbangan kepada mereka ini di dalam perjuangan menentang pemerintah yang zalim ini. Jadi caranya begitu mudah. Hanya anda perlu buka aplikasi Grab, ya, dan anda tukar lokasi anda kepada Indonesia. Sekarang kita gunakan Malaysia, tukar kepada Indonesia, dan melalui ini anda boleh buat pesanan. Tidak kira lah pesanan makanan ataupun pesanan barangan lain-lain seperti beras, susu, gula, apa sahaja, minuman, ya. Dengan ini anda membuat pesanan dan anda boleh memberikan makanan tersebut kepada mereka, iaitu pengantar-pengantar makanan seperti Grab dan Gojek ini di Indonesia. Jadi dengan cara ini, seperti mana yang saya buat ini, secara tidak langsung saya memaklumkan kepada penunggang pengantar makanan ini supaya makanan tersebut tidak perlu dihantar ke hotel seperti yang saya buat tempahan Hotel Picasso ini. Makanan ini yang saya order iaitu beras, beras 2 paket. Satu paket ialah 2.5 liter, ya. Jadi 2 paket ialah 5 liter, dan saya memberitahu kepada pengantar makanan ini supaya jangan dihantar makanan ini. Jadi kamu ambillah makanan ini untuk keluarga kamu. Jadi insya-Allah dengan cara ini kita dapat memberikan sedikit sumbangan, dan dengan ini kita memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Indonesia. Kita perlu tahu bahawa menurut laporan daripada Bank Dunia, ialah tahap kemiskinan Indonesia ialah yang kedua tertinggi di dunia. Pertama ialah Zimbabwe, yang kedua ialah Indonesia dengan mencatat peratusan iaitu 60% daripada rakyat Indonesia ialah golongan yang miskin. Ini adalah miskin tegar, ya. Jadi terlampau ramai miskin. Jadi apabila mereka begitu kecewa dengan tindakan kerajaan, pemerintah yang gagal membantu mereka, terutama apabila berlaku ataupun kenaikan cukai-cukai baru yang dipanggil cukai ini dipanggil pajak, cukai-cukai baru terhadap semua rakyat Indonesia. Jadi yang miskin ini pun terasa kesannya dengan pajak-pajak yang baru, cukai-cukai yang baru ini. Kemudian apabila diumumkan penambahan allowance beras, ya. Allowance beras, bayangkan tuan-tuan perempuan, diberikan kepada wakil-wakil rakyat ini. Sedangkan mereka ini mendapat gaji yang cukup lumayan. Dimaklumkan 5 juta penambahan gaji mereka menjadi 5 juta rupiah satu hari, tuan-tuan dan perempuan. Itulah pendapatan wakil rakyat di dalam Dewan Parlimen Indonesia ini. Jadi begitu besar. Jadi nak dibandingkan pendapatan mereka yang sepatutnya memperjuangkan nasib rakyat dengan warga Indonesia yang rata-rata pendapatan cuma 3 ke 4 juta rupiah sahaja sebulan. Jadi pendapatan ahli parlimen 5 juta sehari. Jadi ini yang membuatkan rakyat Indonesia merasa begitu marah. Malahan apabila mereka tidak berpuas hati, rakyat Indonesia mendesak supaya DPR ini dibubarkan, Dewan Wakil Rakyat ini dibubarkan. Ada di kalangan wakil rakyat yang mengeluarkan pernyataan bahawa permintaan untuk membubarkan Dewan Rakyat ini adalah permintaan yang tolol. Tahu, permintaan yang bodoh, ya. Inilah permintaan yang paling tolol di dunia ini, sehingga menghina rakyat Indonesia. Inilah kebangkitan yang berlaku terhadap rakyat Indonesia dengan kesan cukai-cukai baru, penambahan pendapatan kepada wakil rakyat. Tetapi rakyat yang mereka wakili ini hidup dalam penuh kemiskinan dan kesusahan. Jadi anda boleh bantu mereka. Gunalah cara ini. InsyaAllah anda dapat meringankan
bebanan rakan-rakan saudara kita di Indonesia. InsyaAllah. Syukurlah.